Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadilah dengan NPM 100 202 22053. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dakwah dan resolusi konflik. Dengan subtema yaitu memahami peran dakwah dalam resolusi konflik budaya dan analisis dai sebagai mediator konflik. Di poin di poin pertama, latar belakang mengapa topik ini penting. Yang pertama ialah Indonesia pluralistik, yaitu masyarakat Indonesia kaya akan suku, agama, ras, dan budaya multikultural. Potensi konflik. Yang kedua adalah ada potensi konflik, yaitu perbedaan sering kali menjadi pemicu konflik sosial, tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga ada dakwah sebagai solusi atau bisa dikenal dengan dakwah yang tidak hanya menyampaikan ajaran ritual, tetapi juga ajaran sosial muamalah yang menekankan perdamaian dan harmoni. Peran dakwah dalam pencegahan konflik budaya preventif. Dakwah berfungsi membangun fondasi masyarakat yang toleran sebelum konflik terjadi. Maka penanaman nilai multikulturalisme. Yang pertama, mengajarkan konsep ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia sebagai dasar interaksi sosial. Dan yang kedua ada penyebaran pesan rahmatan lil alamin, menekankan Islam sebagai agama kasih sayang yang inklusif terhadap semua bentuk keagamaan. Ketiga ada edukasi toleransi aktif, bukan sekedar membiarkan perbedaan, tetapi menghargai dan berinteraksi secara positif dengan perbedaan tersebut. Lalu ada peran dakwah dalam resolusi konflik kuratif dan adaptif. Konflik terjadi, dakwah berperan dalam proses penyelesaian. Yang pertama, pendekatan kultural yang adaptif, menggunakan bahasa lokal, seni tradisional, dan kearifan lokal, local wisdom, atau local wisdom, untuk menjembatani komunikasi antar kelompok yang berkonflik. Kedua, ada fasilitasi komunikasi, yaitu menciptakan ruang dialog yang aman dan netral bagi pihak-pihak yang berselisih. Yang ketiga, ada studi kasus, metode Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah yang diterima lintas budaya di Jawa. Lalu selanjutnya ada etika mediasi dalam Islam. Prinsip dan etika mediasi dalam perspektif Islam. Proses mediasi dai harus berlandaskan prinsip tabayun, klarifikasi, yaitu klarifikasi informasi secara cepat untuk menghindari berita bohong atau hoax yang memperkeruh konflik. Kedua ada prinsip adil dan ihsan, yaitu menjamin keadilan bagi semua pihak serta mendorong sikap paling memaafkan, ihsan atau berbuat baik. Ketiga ada prinsip hikmah, kearifan menggunakan pendekatan damai dan non konfrontatif. Mauzi ma, 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 mauizoh hasanah. Tahapan praktis media si oleh dai. Pertama ada penilaian situasi assessment, yaitu memahami akar konflik dan peta sosial yang terlibat. Kedua ada membangun kepercayaan, engagement atau menjalin komunikasi awal dengan kedua belah pihak. Yang ketiga ada fasilitasi dialog, memimpin pertemuan mediasi untuk mencari titik temu. Keempat ada kesepakatan damai, membantu perumusan solusi bersama yang disetujui secara sukarela. Kesimpulan, dakwah memikul peran ganda yang esensial dan dalam perdamaian sosial, yaitu sebagai upaya pencegahan konflik melalui edukasi multikulturalisme dan sebagai sarana penyelesaian konflik melalui mediasi yang efektif. Dai berperan sebagai agen pendamaian yang menggunakan otoritas moral dan prinsip-prinsip Universitas Islam. Untuk menghadapi tantangan di masa depan, para dai perlu memperkuat kapasitas mereka dalam literasi budaya dan keterampilan mediasi modern demi mengoptimalkan kontribusi dakwah dalam menjaga keharmonisasian di masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.